Bayangkan kamu baru saja diterima kerja di sebuah perusahaan impianmu. Gajimu besar, kantornya megah, benefitnya luar biasa. Kamu pikir ini sudah aman. Tapi 2 tahun kemudian, sebuah email masuk ke inbox kamu. Singkat, dingin, dan mengubah segalanya. Terhitung segera, posisi Anda telah dihilangkan. Antara tahun 2022 hingga tahun 2025, lebih dari 500 juta pekerja teknologi kehilangan pekerjaan mereka. Meta, Microsoft, Amazon, Google, nama-nama yang selama ini identik dengan kemapanan dan prestis, tiba-tiba mengumumkan PHK massal. Dan yang lebih mengejutkan, mereka melakukannya bukan karena bangkrut, bukan karena produknya gagal, bukan karena krisis keuangan yang menghantam. Mereka melakukannya justru setelah mencatatkan keuntungan yang melampaui ekspektasi. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mari kita mundur sebentar ke tahun 2020. Dunia tiba-tiba berhenti, tapi anehnya dunia digital justru meledak. Orang-orang berbelanja online, meeting online, belajar online, semuanya serba online. Perusahaan teknologi melihat ini sebagai sinyal untuk waktunya bertumbuh sebesar-besarnya. Mereka merekrut besar-besaran. Beberapa perusahaan bahkan hampir menggandakan jumlah karyawan mereka hanya dalam 2 tahun. Tapi kemudian pandemi berakhir. Orang-orang mulai keluar rumah lagi. Dan tiba-tiba permintaan yang meluap tadi mulai surut. Perusahaan-perusahaan itu kini duduk dengan ribuan karyawan yang mereka rekrut di tengah euforia, yang ternyata tidak mereka butuhkan sebanyak itu. Tapi tunggu dulu, karena kalau hanya soal kelebihan karyawan, masalah itu harusnya sudah selesai di tahun 2023. Nyatanya PHK ini masih terus terjadi hingga hari ini. Dan alasannya kini berbeda lagi, namanya adalah kecerdasan buatan. Di tahun 2025, AI secara resmi disebut sebagai alasan dibalik hampir 55.000 PHK hanya dalam 1 tahun. Dan 32% perusahaan besar di dunia sudah berencana terus untuk mengurangi jumlah karyawan karena AI. Ini bukan lagi soal efisiensi biaya, ini adalah soal penggantian manusia oleh mesin yang bisa bekerja 24 jam tanpa komplain dan tidak perlu digaji. Dan disinilah bagian yang paling membingungkan. Microsoft di awal 2025 mengumumkan PHK terhadap 6.000 karyawannya. Beberapa minggu sebelumnya, mereka baru saja melaporkan keuntungan yang melampaui ekspektasi pasar. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah perusahaan ini sedang kesulitan, tapi pertanyaannya adalah untuk siapa sebenarnya perusahaan ini dijalankan. Jawabannya mungkin ada di pasar saham, karena setiap kali sebuah perusahaan besar mengumumkan PHK, harga sahamnya seringkali naik. Investor tidak menghargai perusahaan besarnya, karena mereka menghargai efisiensinya. Dan karyawan dalam logika ini adalah salah satu variabel yang bisa dipangkas untuk membuat angka-angka itu terlihat lebih indah. Lantas, apa artinya semua ini bagi kita? Dunia kerja yang dulu kita kenal, di mana loyalitas dihargai, di mana kerja keras menjamin keamanan, perlahan sedang berubah bentuk. Bukan karena kita harus menyerah, tapi kita harus lebih melek. Karena apa yang terjadi di Silicon Valley hari ini, cepat atau lambat akan terasa di sini juga. Dan pertanyaannya yang perlu kita jawab bukan hanya bagaimana saya aman dari PHK, tapi yang lebih jauh dari itu. Di dunia yang berubah secepat ini, pekerjaan seperti apa yang benar-benar tidak bisa digantikan? Itu yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.